Senang sekali kita dapat bertemu kembali di kelas malam, yaitu belajar eksposisi kitab Roma. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kiranya Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat dan dalam keadaan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memuji Tuhan kita. Lagu kita sudah ada di kolom komentar. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Umatnya pujilah, Haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. bersama bernyanyi di depan tatanya, pastilah berkenan. Haleluya, amin. Pandanglah Tuhanmu, haleluya, amin. Pujilah padanya, haleluya, amin. Gembala sobaku turun dari surga, ekalah kasih-Nya, haleluya, amin. Pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Gemarlah jiwamu, haleluya, amin. Di sorga mulia, sembahlah padanya, selamanya puji Dia, haleluya, amin. Ya, pastilah Tuhan berkenan jika umatnya memuji menyembah Tuhan kita. Baiklah Bapak Ibu, satu lagi kita menaikkan pujian kita. Lagu kita sudah ada di kolom komentar. Yesuslah segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah dan sesat, aku datang kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawan yang setia, setiap datang padanya, berkatnya diterima. Surya dan hujan bersantai, hasil tanaman dituai, semuanya anugerah sobatku. Yesus segala-galanya,
akan melanjutkan kelas kita. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi selamat malam saudara-saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan kelas kita eksposisi surat Roma. Surat Roma adalah surat yang paling banyak dibaca sepanjang sejarah. Surat Roma adalah doktrin Injil. Injil untuk seluruh dunia dirumuskan oleh Roh Kudus melalui Rasul Paulus yang mengubah sejarah umat manusia. Surat Roma dipakai Roh Kudus membangkitkan Agustinus, membangkitkan Martin Luther, membangkitkan orang-orang seperti juga banyak yang lain, seperti John Wesley dan banyak lagi. Kita tidak bisa lepas dari surat Roma, sehingga jikalau tidak ada surat Roma, kita tidak jelas tentang dosa, tidak jelas tentang penebusan, tidak jelas tentang pengudusan, dan tidak jelas tentang bagaimana kita hidup sebagai umat Kristen di tengah-tengah pemerintahan. Kita sudah sampai pasal 9 dan sudah selesai. Malam ini kita masuk ke dalam pasal 10, di mana Rasul Paulus tetap menggumuli orang-orang Israel. Biarlah Roh Kudus memimpin kita kalimat demi kalimat, kata demi kata mengerti. Malam ini kita akan merenungkan Roma pasal 10 ayat 1 sampai 4. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tanpa Tuhan tidak ada arti apa-apa pertemuan kami. Tanpa belas kasihan Tuhan, kami kering, kami hina, kami jauh daripada Tuhan. Malam ini, dengan setiap keberadaan kami, Tuhan kasihani kami. Dalam kelemahan kami, dalam kekurangan kami, biarlah anugerah-Mu tiba kepada kami. Tolong kami untuk mampu bukan saja mengenal kebenaran-Mu, juga menerima kebenaran-Mu. Roh Tuhan, Roh Kudus yang mewahyukan kebenaran Tuhan, malam ini sungguh-sungguh kami butuhkan untuk setiap kebenaran firman-Mu boleh kami mengerti. Karena tidak ada orang yang mengaku Yesus Tuhan tanpa Roh Kudus. Dan tidak ada manusia mengerti kebenaran firman-Mu jikalau bukan oleh Roh Kudus. Malam ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus sungguh-sungguh berkuasa dari awal sampai akhir kelas ini. Juga hamba-Mu yang hina, yang lemah, Tuhan topang, Tuhan bungkus dengan darah Kristus, Tuhan bawa ke atas salib Kristus. Dan biarlah dari sana kami beroleh
kebenaran demi kebenaran Tuhan yang memberkati jiwa kami. Juga setiap kami, Tuhan topang. Sekali lagi, setan iblis dalam nama Yesus jauh daripada kami. Peralatan kami, lingkungan juga sinyal Tuhan pelihara. Biarlah nama Kristus sekali lagi boleh dimuliakan, diberitakan malam ini. Dalam namanya kami berdoa, kami berharap. Amin. Saudara-saudara sekalian, tak terasa kita sudah lebih setengah perjalanan membaca surat Roma. Surat Roma hanya 16 pasal. Dan malam ini kita sudah masuk pasal ke-10. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka Alkitab kita. Kita baca surat Roma pasal 10 ayat 1 sampai 4 saja dahulu. Demikian firman Tuhan. Paulus berkata, "Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah." Ayat 4. "Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya." Israel tersandung. Tersandung karena apa? Karena berita tentang Kristus. Demikian Paulus mengakhiri pasal 9 ayat 33, seperti ada tertulis, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak dipermalukan." Di sini Paulus berkata bahwa ada satu batu di Sion di Yerusalem. Ini adalah Kristus. Batu itu adalah batu sentuhan sekaligus batu sandungan. Batu itu adalah batu penjuru sekaligus batu yang membuat orang jatuh. Pasal 10 ini Paulus kembali menyatakan keinginan hatinya. Sebagaimana pasal 9 ayat 1, Paulus berkata, "Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani." Pasal 9 ayat 1, Paulus menyatakan bagaimana duka cita dan kesedihannya melihat kaum sebangsanya Paulus bukan sedih melihat kaum sebangsanya menyembah berhala, atau kaum sebangsanya itu membunuh, atau kaum sebangsanya itu berzina, atau kaum sebangsanya itu mabuk-mabukan. Sering kita menganggap bahwa orang
Orang yang perlu dikasihani itu orang yang main judi, main pelacur, orang mabuk-mabukan, tidak mau bekerja, orang malas, orang yang tidak beraturan hidupnya. Itu kekeliruan kita. Kita menganggap bahwa orang yang sudah rajin beragama, bahkan bergereja, bahkan punya jabatan di gereja, kita tidak sedih melihat orang itu. Kita sedih melihat orang yang sakit, orang yang keluarganya bercerai, orang yang dirasuk setan. Betul, kita sepantasnya sedih. Tapi Paulus lebih sedih. Sekali lagi saya ulang, Paulus lebih sedih melihat orang-orang yang beribadah tapi tanpa pengertian yang benar. Orang-orang yang sungguh-sungguh, tapi bukan orang-orang yang mengerti kebenaran. Aku berduka cita dan bersedih hati bahwa aku dan Kristus, hati nuraniku dan Roh Kudus bersaksi, apa yang kukatakan ini betul. Ini pasal 9 ayat 1-3. Kembali pasal 10 ayat 1, Paulus mengulang, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Keinginan itulah yang menjadi doa kita. Apa keinginan Paulus? Paulus tentang keinginan diri hanya 3 kali dia berdoa, yaitu cabutlah duri dalam dagingku. Tapi Tuhan bilang, stop, minta itu. Karena dalam kelemahanmu, kekuatanku, kuasaku menjadi sempurna. Paulus stop mendoakan diri, tapi Paulus terus berdoa bagi keselamatan orang lain. Dan di sini Paulus berkata, saudara-saudara. Siapa ini saudara-saudara? Orang-orang Kristen di kota Roma. Keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Pasal 9 penuh dengan pengajaran, pilihan, kedaulatan Allah. Allah berdaulat menyelamatkan manusia. Dan itu bukan berdasarkan keinginan atau kemauan manusia, tapi itu berdasarkan panggilan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Demikian Paulus berkata, pasal 9 ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Keselamatan tidak tergantung kehendak kita atau usaha kita, tetapi tergantung kepada kemurahan hati Allah. Itulah alasan Paulus mendoakan saudara-saudaranya. John Wesley menolak predestinasi. Tapi ada satu sahabatnya bertanya, apakah Pak John Wesley mendoakan orang-orang yang Pak John Wesley layani, kabarkan Injil? Dia menjawab, ya. Kenapa Bapak mendoakan orang-orang yang Bapak injili? Karena saya mengasihi mereka.
Ya, kalau mengasihi mereka, mengapa Bapak mendoakan mereka? Ya, supaya anugerah Tuhan turun atas mereka. Sahabatnya itu berkata, itulah kedaulatan Allah. Ketika kita berdoa, disitulah kita mengaku bahwa Allah berdaulat. Dan tidak ada sesuatu apapun yang baik jikalau tidak dikaruniakan Allah. Dan itu begitu kuat di dalam Roma pasal 9, Roma pasal 10, Roma pasal 11. Doa itu sendiri pengakuan kedaulatan Allah. Kalau Allah tidak bermurah hati, tak mungkin ada yang diselamatkan. Sehingga Paulus di sini berkata, saudara-saudaraku, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Siapa itu? Orang Yahudi yang tersandung kepada berita Injil. Berita Injil begitu sederhana, kedatangan Kristus begitu sederhana, bahkan hina, dibesarkan di lereng bukit Galilea, di kampung Nazaret, dan mati di atas salib tanpa ada pembelaan. Ini adalah batu sandungan bagi orang-orang Yahudi. Inilah yang membuat mereka menolak Kristus, menolak Injil. Tapi inilah kekuatan Allah. Kita tidak bisa lupa pasal 1 Roma ayat 16. Aku mempunyai keyakinan kokoh, dalam terjemahan aslinya, aku tidak malu kepada Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah kepada setiap orang yang percaya. Jadi apakah di sini doa Paulus? Doa Paulus supaya anugerah Tuhan dalam kedaulatannya turun atas orang Israel. Kasih karunia, kedaulatan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau Tuhan tidak berdaulat, kasih karunia itu tidak ada. Kedaulatan Tuhan, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berkehendak, Dia yang menyatakan kasih-Nya. Itulah menyebabkan kasih karunia itu adalah kasih karunia. Paulus berdoa supaya orang Israel diselamatkan. Bagaimana orang Israel bisa diselamatkan? Mereka menerima Mesias Yesus Kristus, menerima Injil. Inilah keinginan hati Paulus. Ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ini perlu kita garis bawahi, sungguh-sungguh giat untuk Allah. Untuk Allah, sungguh-sungguh giat. Apalagi yang kurang? Demikian saya dulu berpikir. Supaya diselamatkan, saya sungguh-sungguh giat ke gereja, ikut persekutuan, ikut kegiatan, hidup baik-baik. Demikianlah pemikiran saya. Kurang apa lagi? Sungguh-sungguh giat kepada Allah, jelas kepada Allah, giat. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Suatu hari saya
di ruang tunggu di Soekarno-Hatta. Saya menunggu pesawat terbang ke Medan. Dan ada beberapa penerbangan lain. Tapi satu tempat ruang tunggu. Ketika tiba panggilan pesawat saya sudah bisa naik, saya naik. Dan sebelum terbang, sekali lagi pramugari mengingatkan, "Selamat siang Bapak Ibu, Saudara. Pesawat kita akan diberangkatkan terbang ke Kuala Namu." Tiba-tiba seorang bapak umur hampir 50-an berseru, "Bukankah ini ke Kalimantan?" "Bukan Bapak." Langsung pramugari cek boarding pass-nya. Oh, untung pintu belum ditutup dan bapak itu dikeluarkan. Coba kita bayangkan, andai saja pramugari itu tidak mengingatkan bahwa pesawat itu terbang ke Kuala Namu. Sampaikah bapak itu di Kalimantan? Padahal dia tunggu terus. Dia serius menunggu. Tapi otaknya itu tidak connect. Sungguh-sungguh bukan jaminan. Kebenaran adalah kebenaran. Tidak bisa digantikan oleh apapun. Dan kebenaran itu milik siapa? Dalam sejarah ada pertanyaan. Kebenaran itu milik Allah? Karena dari Allah? Atau karena itu memang benar? Kebenaran itu kebenaran karena dari Allah? Atau karena kebenaran itu kebenaran? Alkitab dengan jelas, kebenaran adalah dari Allah. Dan karena kebenaran, pasti dari Allah. Kebenaran dan dari Allah ini tidak bisa dipisahkan. Kalau demikian, apa artinya? Manusia hanya bisa meresponi dan menerima kebenaran. Karena manusia bukan sumber kebenaran. Manusia adalah ciptaan dari kebenaran. Tapi manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan Paulus berkata dalam Roma pasal 7, "Di dalam aku sebagai manusia tidak ada yang baik, tidak ada yang benar." Dan Roma pasal 3 dengan panjang lebar Paulus sudah menjelaskan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada mencari Allah seorang pun tidak. Dengan ini, Paulus mengasihi orang-orang Israel. Karena apa? Karena mereka mendirikan kebenaran sendiri. Dan kebenaran itu bukan kebenaran. Karena kebenaran sumbernya harus Allah. Dan manusia hanya bisa meresponi dan menerima kebenaran. Orang-orang Yahudi bagaimana? Orang-orang Yahudi mendirikan kebenaran cara mereka sendiri supaya mereka diselamatkan. Dan inilah semua agama membuat kebenaran mereka sendiri.
Inilah yang membuat orang Israel, orang Yahudi jatuh. Dan inilah yang membuat beragama Kristen belum tentu diselamatkan. Ini mesti saya minta maaf, tapi saya katakan. Tahun 2013 saya memimpin para pendeta, penatua ke Jakarta membawa tim. Hari itu ada seminar Injil, Konvensi Injil Nasional. Tidak tanggung-tanggung. Dari grup saya waktu itu ada 183 orang. Waktu itu persyaratannya salah satu pertanyaan, apa itu Injil? Karena saya yang men-scan dan mengirim esai itu, saya membaca. Tidak sampai 10%, maaf, para pendeta mengerti apa itu Injil. Mereka menjawab seputar perbuatan. Dan mereka menjawab, itu tindakan kebaikan manusia. Demikianlah orang-orang Israel. Mereka mau diterima Tuhan menurut apa yang mereka perbuat, menurut Taurat yang ingin mereka taati. Kalau begitu, apakah Taurat itu tidak berlaku? Atau Taurat itu dibatalkan? Justru terbalik. Tuhan Yesus berkata dalam Injil, kita buka Injil Matius pasal 5 ayat 18 sampai 19. Matius pasal 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, dalam bahasa Yunani titik itu iota, iota, satu titik. Jelas dalam bahasa Indonesia, atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Terjadi di sini digenapi. Saya ulang. Matius 5 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Artinya tidak mungkin zaman ini berakhir sebelum digenapkan seluruh isi Taurat. Ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan yang mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Tuhan kita Yesus berkata, Dia datang bukan untuk meniadakan Taurat, tetapi untuk melaksanakan, menggenapi Taurat. Tapi apakah isi hukum Taurat? Para orang Farisi, imam-imam Yahudi, guru-guru agama, ketika Tuhan Yesus berada di bumi, mereka sering bersoal jawab dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka mengurangi
bahkan menyelewengkan arti hukum Taurat. Seperti Matius pasal 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi orang yang agamawi, orang yang berusaha melakukan Taurat, Farisi, imam-imam, Tuhan Yesus berkata kepada para murid, juga kepada kita hari ini, jikalau kehidupan, keagamaan kita tidak melampaui mereka, kita tidak akan masuk kerajaan Allah. Apa artinya ini? Mereka sudah mengurangi, mendistorsi makna dari Taurat. Sehingga kenapa Tuhan Yesus menyebut mereka orang yang berpura-pura? Pertama, karena mereka itu sendiri tahu mereka tidak sanggup melakukan Taurat. Tidak ada jalan lain menjadi orang berpura-pura. Sehingga Paulus dalam pasal 2, kamu yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Kamu yang berkata jangan membunuh, mengapa engkau sendiri membunuh? Mengapa Paulus berkata demikian padahal Paulus tidak pernah ke Roma? Karena konsep Paulus tentang Taurat sudah mengikuti konsep Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan menurunkan derajat Taurat, tapi mengokohkan. Seperti Matius 5 ayat 21, ini tentang membunuh. Bagi orang-orang Farisi, membunuh itu menikam atau menghilangkan nyawa seseorang. Itu membunuh. Tetapi bagi Yesus Kristus, itu terlalu dangkal. Itu terlalu lemah. Demikian hari ini seluruh agama mencoba melakukan perbuatan baik supaya mereka diterima Allah. Karena mereka tidak sungguh-sungguh betapa sempurna suci Allah itu. Kesadaran Allah itu kudus sempurna dan kita begitu berdosa. Ini membuat kita sadar perlu anugerah. Para ahli Taurat hanya mengerti menghilangkan nyawa baru membunuh. Matius 5 ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ini yang diajarkan nenek moyang orang-orang Israel. Tetapi Yesus Kristus, pemberi Taurat itu sendiri, dia yang berhak menafsirkan isi Taurat itu sendiri. Kita ingat Yohanes pasal 8, para ahli Taurat dan orang Farisi menangkap seorang perempuan yang sedang berzina. Dan yang ditangkap hanya perempuan itu. Para penafsir berkata, di mana laki-laki? Dan penafsir berkata, laki-laki itu adalah pemimpin-pemimpin agama orang-orang Farisi. Sehingga mereka meloloskan laki-laki itu. Mereka berkata kepada Yesus Kristus, Musa berkata, orang yang demikian harus dilempari dengan batu. Tapi apakah katamu? Saat itu terjadi di depan bait Allah. Bait Allah
Semuanya itu batu-batu yang tebal-tebal sampai hari ini disusun rapi. Disitulah Yesus Kristus jongkok dan menulis di situ. Apa artinya? Yang diberikan Musa itu dia yang menulis. Karena loh batu yang dipecahkan Musa, yang Musa terima dari Gunung Sinai, itu ditulis jari Allah, tangan Allah. Sehingga waktu Tuhan Yesus jongkok menulis, dengan jarinya menyatakan dialah pemberi Taurat. Sekarang dia pemberi Taurat datang menyatakan apa isi Taurat. Kalau para ahli agama Yahudi Farisi melihat pembunuh itu menghilangkan nyawa, tapi Tuhan Yesus, pemberi Taurat dan penafsir Taurat, berkata dalam Matius 5 ayat 22, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum." Marah itu sama dengan membunuh. Kenapa? Karena marah itu luapan keinginan membunuh. Ingat, kapan Kain dihakimi Tuhan? Setelah memberikan persembahan bersama adiknya Habil, persembahan adiknya Habil dan Habil diterima Allah. Tetapi persembahan Kain dan Kain ditolak Allah. Saat itu Kain iri dan ingin marah kepada adiknya Habil. Dan waktu itu Tuhan menghakimi Kain. Kain, mengapa mukamu muram? Jikalau engkau berbuat baik, tentu mukamu berseri. Saat itu Kain belum bunuh Habil. Tapi saat itu penghakiman Allah sudah turun kepada Kain. Demikian marah sama dengan membunuh. Karena membunuh itu secara lahiriah dinyatakan keinginan hati. Tetapi Allah melihat sebelum membunuh, keinginan itu sama dengan membunuh. Siapa tidak pernah marah? Siapa tidak pernah marah? Dan yang menulis Taurat setelah Musa memecahkan kedua loh batu itu, Tuhan berkata, ambil lagi batu, naik ke atas, tulis. Sehingga loh yang disimpan di peti perjanjian itu bukan lagi yang ditulis jari Allah, tetapi Musa yang menulis. Jangan membunuh. Itu ditulis Musa setelah dia membunuh orang Mesir. Siapa yang tidak pernah marah? Siapa yang tidak pernah membenci? Abraham, bapa orang Israel, 2 kali berbohong kepada Firaun, raja Mesir, dan kepada Elimelek. Istrinya disebut adiknya perempuan. Ishak juga demikian. Dia juga takut karena Rebeka itu cantik. Dia takut orang-orang Kanaan membunuh dia, mengambil istrinya. Dia juga berkata, dia adikku. Tapi suatu hari dia bercanda
lupa tutup jendela, orang-orang Kanaan melihat. Oh, itu tak mungkin adikmu. Tapi Tuhan melindungi Ishak. Abraham bohong, Ishak bohong, Yakub jelas-jelas namanya pun sudah Yakub, tukang bohong. Jadi siapakah yang tidak berdosa? Sehingga disinilah Yesus Kristus Tuhan kita mengembalikan apa itu isi hukum Taurat. Matius 5 ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini bukan bahasa hiperbol. Ini nyata. Kenapa demikian? Karena semua tindakan pembunuhan itu karena benci. Kalau kita marah, kita sebut orang kafir, jahil, karena motivasi kita, orang itu lebih baik tidak ada. Itu artinya. Jadi kalau kita marah, atau kita berkata kafir, itu dalam hati kita motivasi, orang ini lebih baik tidak ada. Itulah membunuh. Lalu pasal 5 ayat 27 sampai 28, Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Bagi orang-orang Israel, berzina itu sudah satu tempat tidur, atau sudah berhubungan badan, menyentuh. Tapi bagi Tuhan Allah, Yesus Kristus, jauh sebelum itu, sudah berzina, ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Inilah isi hukum Taurat. Jadi apa yang ditafsirkan para rabi-rabi Israel, itu hanya yang fatal, yang sudah fakta real dilihat manusia. Tapi sesungguhnya dilihat Allah dalam hati. Adakah seorang manusia tidak pernah membenci? Adakah seorang manusia tidak menginginkan? Dan Paulus Roma pasal 7 mengaku itulah dosanya. Aku tidak tahu apa itu mengingini. Tetapi ketika Taurat datang, bermacam-macam keinginan muncul dalam hatiku. Suatu hari saya berkhotbah tentang ini. Tiba-tiba di tengah khotbah itu, seorang perempuan, anak gadis, berkata, saya minta penjelasan Pak. Kalau Tuhan Yesus berkata, jikalau seorang melihat perempuan dan timbul keinginan dalam hatinya, dia sudah berzina. Bagaimana tentang wanita memandang seorang laki-laki dengan kasus yang sama? Saya berkata, iya. Karena konteks Yahudi firman Tuhan dialamatkan kepada laki-laki, tetapi itu mewakili perempuan. Seperti 2 ikan 5 roti makan 5.000 orang, laki-laki saja. Bukan berarti tidak ikut perempuan, malah lebih banyak perempuan. Siapa yang bisa sempurna seperti ini? Inilah alasan mengapa Yesus Kristus datang. Karena inilah standar Allah. Inilah kekudusan Allah. Membunuh, berzina, dikembalikan Tuhan Yesus. Apa artinya?
Selanjutnya Matius 5 ayat 38 sampai 39. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini juga bukan bahasa hiperbol. Ini yang diterima Yesus Kristus. Apa artinya ini? Inilah pengampunan. Tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Apa artinya? Pengampunan melimpah. Sudah ditampar, lagi tampar pun dia siap. Inilah karakter Allah. Siapa bisa seperti ini? Sehingga orang-orang Yahudi menurunkan, sekali lagi, turun makna dari Taurat itu. Kalau mereka berkhotbah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang dimaksud Tuhan, mereka sendiri tidak bisa. Sehingga alasan orang melalui perbuatan baik, amal ibadah mereka diterima Allah ada dua. Pertama, mereka menurunkan standar Allah dengan standar manusia. Kedua, mereka munafik. Tapi kalau ini sebagaimana dimaksudkan Allah, tidak ada. Dan sidang pertama gereja itu terjadi di Yerusalem. Kisah Rasul pasal 15. Kita baca sebentar. Di sini Simon Petrus harus membongkar rahasia Injil, bahwa dari nenek moyang kita sampai kita tidak ada yang sanggup melakukan Taurat. Kisah Rasul pasal 15 ayat 10. Ini orang-orang Yahudi menuntut orang-orang Kristen di Antioquia supaya mereka disunat dan mengikuti Taurat, supaya mereka diselamatkan. Lalu kabar itu sampai kepada Paulus dan Barnabas, dan mereka mendatangi orang-orang Yahudi Kristen ke Yerusalem. Dan perdebatan itu sengit. Disitulah Petrus berdiri. Kisah Rasul 15 ayat 10. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Jadi mulai dari Adam sampai Simon Petrus sampai kita hari ini, siapa yang sanggup melakukan Taurat? Abraham, bapa orang beriman, berbohong. Ishak berbohong, Yakub berbohong. Yesaya berkata, aku manusia cilaka, sebab semua yang keluar dari mulutku dosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Sehingga kalau ada orang yang menganggap agama, amal ibadah sanggup menyelamatkan mereka, itu tanda mereka tidak takluk kepada standar Allah.
Karena demikian standar Allah. Begitu suci. Kita ingat Kusa, seorang pegawai Daud. Ketika Daud memerintahkan supaya peti perjanjian itu dibawa ke rumahnya. Peti itu diangkat naik sapi, tapi peti itu goyang-goyang di atas kereta, mau jatuh. Kusa langsung menolong, memegang peti itu. Dia saat itu, detik itu mati. Apa artinya? Tuhan itu kudus. Musa ketika minta supaya Allah menyatakan kemuliaannya, Tuhan Allah berkata, engkau tidak sanggup hidup kalau melihat aku. Sehingga Musa hanya diizinkan melihat punggung Tuhan Allah. Tuhan Allah berkata, aku akan meletakkan engkau di bawah batu, dan di antara celah batu itu aku akan lewat. Engkau tidak akan melihat mukaku. Kenapa? Kalau Tuhan Allah memperlihatkan mukanya, Dia kasihan kepada Musa. Saat itu Musa akan mati. Sehingga Nabi Yesaya waktu melihat Tuhan Allah di bait Allah, dia melihat jubahnya itu pun dihalangi asap. Kenapa harus ada asap? Kalau langsung bersih, mati. Semua orang yang sadar kekudusan Allah tak mungkin berharap melalui perbuatan baik. Siapakah yang sanggup memandang wajahmu yang kudus? Siapakah yang layak naik ke atas gunung Tuhan yang kudus? Ini menyatakan kita semua mutlak membutuhkan penebusan. Tapi orang-orang Israel, saudara Paulus secara jasmani, menghilangkan kekudusan kebenaran Allah dengan mengganti kebenaran mereka sendiri. Kita lanjutkan sedikit lagi. Matius pasal 5. Tadi sudah sampai mata ganti mata ayat 38 sampai 39 saya baca. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini penafsiran Tuhan Yesus tentang Taurat. Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi bagi Tuhan Yesus, ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah sesama. Sesama itu tidak peduli saudara, sahabat, membenci kita, asal manusia orang itu sesama. Dan semua manusia ini dikasihi. Inilah standar Allah. Bagaimana kita? Sahabat kita pun kadang kita benci. Keluarga kita pun kadang kita benci. Tapi isi hukum Taurat itu musuh sendiri dikasihi. Musuh sendiri kita harus mati bagi dia. Itu yang dilakukan Kristus. Ini semua diturunkan oleh para agamawan hari ini. Allah itu kudus, benar, kasih. Siapa yang sanggup mencapai standar Allah? Kita kembali ke
pasal 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, orang Israel. Ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Apakah kebenaran yang mereka dirikan? Pasal 9 ayat 30. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain tidak mengejar kebenaran, telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Ayat 31, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidak sampai. Ini rahasianya, tidak sampai. Boleh orang diselamatkan melalui hukum Taurat, tapi orang itu harus sempurna sepenuhnya sampai menggenapi semua isi hukum Taurat. Tidak ada yang sanggup sempurna sampai melakukan semua hukum Taurat. Artinya tidak pernah salah sekalipun. Dan Yakobus pasal 2 ayat 10, satu saja dilanggar dari satu isi hukum itu, semua sudah dilanggar. Siapa yang tidak pernah berdosa? Malahan Daud berkata, lahirku pun di dalam dosa, dan aku dibesarkan di tengah-tengah orang berdosa. Sehingga sempurna mulia itu tidak sanggup kita lakukan. Bukan hukum Taurat itu tidak sanggup. Roma pasal 8 ayat 1-3. Kita yang lemah, karena kita lemah tidak sanggup menjalankan Taurat, sehingga Yesus Kristus datang menjadi manusia untuk menggenapkan Taurat. Kita baca Galatia pasal 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kita dan Israel yang sudah berada di bawah tuntutan Taurat tidak sanggup lagi lepas dari tuntutan Taurat. Sehingga Yesus Kristus datang. Dialah yang menjalankan Taurat bagi kita. Allah begitu sempurna, kudus. Kita begitu berdosa. Kesempurnaan dan kekudusan Allah dan keberdosaan kita mesti ada pengantara. Dan itulah Mesias, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Inilah yang mereka tolak. Mereka terus berbuat dengan kebenaran sendiri, dengan usaha sendiri. Disinilah mereka tersandung. Mereka menolak Yesus Kristus. Kita akhiri Roma pasal 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kita tutup kelas malam ini. Siapakah yang sempurna menjalankan Taurat? Apakah Bapak Ibu? Apakah saudara, adik-adik? Kalau saya jelas tidak.
Jadi apakah Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, adik-adik terus berjuang menurut kemampuan sendiri? Jangan membunuh. Bagi Tuhan membenci, iri, sudah membunuh. Jangan berzina. Bagi Tuhan mengingini, sudah berzina. Kasihi sesamamu manusia. Bagi Tuhan, siapapun itu sesama, termasuk orang-orang yang menyakiti kita. Kita harus jujur di hadapan Allah. Kita tidak sanggup. Dan kelemahan kita, alasan Kristus datang. Setelah genap waktunya, dia lahir melalui seorang perempuan. Hidup di bawah Taurat, takluk kepada Taurat, supaya dia melepaskan kita dari tuntutan Taurat. Dan dia yang tidak berdosa sudah menjadi dosa, supaya pelanggaran kita yang sudah melanggar Taurat diampuni. Dua yang dilakukan Kristus berhubungan dengan Taurat. Dia menggenapkan apa yang tidak sanggup kita genapkan. Dan dia mengampuni apa yang sudah kita langgar. Karena Taurat bukan saja larangan tapi perintah. Larangan tidak boleh dilakukan, perintah harus dilakukan. Tapi yang dilarang kita langgar, yang diperintahkan kita tidak sanggup menggenapi. Sehingga Tuhan Yesus melakukan yang dua ini. Yang tidak sanggup kita jalankan, dia menggenapkan, menjalankan. Yang sudah kita langgar, dia menerima hukuman. Haleluya. Ada kasih karunia melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, biarlah roh Tuhan menerangi hati jiwa kami. Betapa kami lemahnya, hinanya, tidak layak. Kami tak mungkin melakukan Taurat. Seperti yang dikatakan hambamu Petrus. Dari nenek moyang kita sampai kita sendiri tidak ada yang sanggup. Sadarkanlah kami, insyafkan kami. Kami tak sanggup. Kami hanya mungkin berpura-pura. Kami hanya mungkin menurunkan standar Allah. Dengan jujur, kami datang kepada Tuhan. Kami butuh Yesus Kristus. Setiap kita dimanapun kita berada, jikalau sampai saat ini saudara-saudara berusaha diselamatkan melalui amal ibadah, perbuatan baik, kabar malam ini, saudara-saudara sedang ditipu setan. Penipuan setan terdalam. Setan berkata, berbuat baiklah, supaya engkau diselamatkan. Itu terjadi pada Saulus. Dia berusaha beramal berbuat baik. Tapi Kristus menjumpai dia, sehingga ada seperti sisi ikan jatuh dari matanya. Itulah penipuan dari iblis, bahwa Saulus didorong untuk beragama tanpa Kristus supaya diselamatkan. Tetapi Filipi pasal 3 ayat 8 dan 9, Paulus sudah meninggalkan itu semua dan menganggapnya sebagai sampah supaya dia diselamatkan Kristus. Setiap kita tak perlu panjang doa, hanya pendek. Berkatalah kepada Tuhan Yesus, aku tidak sanggup menggenapkan hukum Tuhan. Tak mungkin
amal ibadah agamaku menyelamatkan aku. Aku butuh Yesus Kristus. Datanglah kepadanya, minta pengampunan, dan semua kemunafikan kita biarlah disucikan darahnya. Dan saat itu kita diberi damai sejahtera. Berkatalah Tuhan Yesus, aku butuh Tuhan, ampuni dosaku. Jikalau ini iman Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, bersandar kepada Yesus Kristus untuk keselamatan, pasti beroleh keselamatan, dan itu tidak mengecewakan. Terima kasih Bapa di sorga, kelas malam ini bagi anakmu Yesus Kristuslah hormat kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam namanya kami bersyukur, kami berdoa. Amin.